ini dia sahabat tani. Di sore hari ini saya akan melakukan pemberian dolomit ya sahabat tani pada pohon durian musangking. Yang didahulukan adalah musangking di usia vegetatif seperti ini, supaya daunnya nggak begini gitu kan di usia pertumbuhan. Terus nanti kan sebelum musim hujan tiba juga akan saya terus kasih dolomit ya, 1 tahun minimal 2 kali saja per pohon ya. Ukuran seperti ini usianya 1 kilo saja gitu. Ini tidak pernah pakai kohe ya, baik kohe fermentasi ataupun kohe mentah apalagi ya. Untuk musangking itu sangat sulit, makanya kenapa saya dahulukan itu ya. Musangking itu ya tanya saja sama teman-teman saya yang senior nanam durian juga seperti itu. Pohon durian musangking yang gak heran ya, beda dengan durian duri hitam. Durian duri hitam super tembaga banyak di sini juga di blok ini sahabat tadi. Namun di sore hari ini kan saya lakukan treatment pada tanaman durian musangking aja, sebelum ke tanaman durian yang lain ya, sambil menunggu pecahnya bunga pohon durian duri hitam sahabat tadi. Ya baik sahabat tadi, saya tak panjang lebar akan langsung melakukan pengaplikasian dolomitnya pada pohon durian musangking di sini sahabat tadi. Kita lanjut melakukan proses pemberian dolomit pada tanaman durian musangking. Kalau ini masih bertahan ya, di sana juga tuh maksudnya bertahan zat klorofil daunnya hijau, yang barusan tuh kuning ya, kuning karena lembecak atau lembabnya suhu permukaan tanahnya. Kemudian hujan beberapa hari ini intensitasnya sangat tinggi sahabat tani Herudin, maka dari itu saya ambil inisiatif untuk melakukan pemberian kapur dolomit, karena yang bisa melemahkan pH tanah itu selain dari pupuk sintetis ya, yang bisa melemahkan pH tanah itu air hujan juga sangat pengaruh ya, perannya untuk menurunkan pH. Dan pH itu ya tak payah pakai soil tester meter, udah kelihatan juga daripada warna daun, karena kita sebagai petani durian, apalagi duriannya masih vegetatif, komunikasi satu-satunya untuk mengetahui kurang ini kurang itu dari daun sahabat tani ya, bisa dilihat. Baik sahabat tani, akan lanjut berikan dolomitnya mumpung masih ada waktu dan kesempatannya di sore hari ini. Baik, saya akan lanjut ke pohon durian musangking yang ini dulu sahabat tani. Dan di sini banyak varian ya. Ini yang 1 minggu kemarin saya tanam durian super tembaga, dan di bawahnya juga adalah durian duri hitam ya. Nah ini musangking, di mana dolomit di sini sahabat tani ya, kapur dolomit mengandung unsur hara kalsium oksida dan juga magnesium oksida dengan kadar yang cukup tinggi. Hal ini dapat menetralkan pH tanah. Ini sangat baik untuk tanah, karena jika tanah kekurangan kalsium dan magnesium, maka tanaman otomatis akan menjadi kurang maksimal berproduksi. Begitu sahabat tadi ya, kira-kira seperti itu. Makanya dari itu saya ambil inisiatif langsung melakukan pengaplikasian pengapuran dolomit. Khususnya untuk pohon durian yang usia masih pertumbuhan atau vegetatif, saya akan perhatikan terus ya sahabat tadi, agar pertumbuhan tanaman di sini otomatis akan menjadi kurang berproduksi jika tidak optimal dalam melakukan perawatan begitu. Ini di Sukabumi, Pelobor Ratu, Jawa Barat ya sahabat tani. Ini sebelumnya dikasih asam humat tuh ya, asam humat tuh udah saya kasih sebelumnya, karena asam humat itu sangat baik juga untuk lahan yang kekurangan pH tanah, dan pH tanahnya netral bisa dipertahankan kenetralannya. Terus tanah rusak bisa diperbaiki dengan asam humat atau kalium humat, boleh juga ya. Kalium humat juga tuh jauh lebih baik, sekalipun kalium humat itu sendiri garam dari garam asam humat, karena kalium humatnya itu tidak memiliki sedimen atau sedimen yang signifikan ya partikelnya, dan dia mudah diserap oleh akar tanaman durian ataupun tanaman-tanaman yang lainnya begitu sahabat tani. Baik, saya akan lanjut ke tanaman durian ini, yang dimana
yang baru ditanam itu ya harus diberikan juga ya, walaupun sedikit gitu. Pengaplikasian sangat efisien dengan asam humat tuh kalau dolomit. Ini bawor yang di pruning kemarin tuh sangat cepat ya tumbuh daun muda barunya tuh, karena nutrisi di dalam tanahnya itu masih efisien pemanfaatannya untuk tanaman, sehingga tanaman duriannya begitu di pruning tidak lambat untuk mengeluarkan tunas baru kan begitu. Nah ini dia yang tadi saya akan kasih yang paling banyak bagian atas. Ya, walaupun tidak banyak yang penting dikasih, karena kemarin juga udah dikasih asam humat. Asam humat juga perannya sangat penting untuk menjaga kualitas pertumbuhan tanaman durian, baik tanaman durian vegetatif maupun tanaman durian yang sudah prageneratif. Ya, musangking nggak bisa terlalu becek, juga nggak bisa, walaupun dia di MDPL tinggi sukanya ditanam. Ya, otomatis kan akarnya juga kita harus perhatikan. Ya sebelumnya ini semi busut dan ini susut untuk mengoptimalisasikan pertumbuhan tanaman durian. Di sini prioritas durian. Kalau pohon pisangnya sementara saya jadikan tumpang sari. Dan pelan-pelan sudah mulai digeser, ini pun digeser juga. Nanti ini habis selesai dia berbuah, digeser juga ataupun ditiadakan. Ya. Dari luar ujung daun saya akan tanami juga dengan pohon pisang ya 2 meter dari luar ujung daun. Jarak. Kalau itu pun masih mau menanam. Dan musangking yang sebelah sana juga belum. Nanti itu kan belum memang disiapkan secara maksimal untuk ini apa namanya kapur dolomitnya. Ini masih hijau daunnya, jadi pemanfaatan unsur hara dalam tanahnya itu masih baik dan masih normal begitu kira-kira sahabat tani durian. Sama yang di bawah juga tuh hijau, royo. Semua akan saya optimalisasikan untuk pertumbuhan tanaman durian, karena di sini sudah diprioritaskan. Ini ya top kuning sedikit, terus ini daun mudanya tumbuh tua dalam 1 bulan setelah melakukan proses pruning. Ini juga semua mau saya kasih, baik bawor, duri hitam, super tembaga, dan alpukat sekaligus di blok sini akan saya kasih. Cuma namun besok-besok kan startnya mau langsung dari bawah dulu. Bawah dia merayap saya ke atas untuk melanjutkan pemberian dolomit pada tanaman durian gitu. Super tembaga ini tanam ukuran 1 meter, di bawahnya duri hitam. Di sana musangking ke sana double planting musangking, di bawahnya juga super tembaga duri hitam. Begitu sahabatnya. Ini tanam yang tinggi itu agar seragam nanti pertumbuhannya dengan yang di bawah gitu. Walaupun telat selisih 1 tahun, minimal seragam yang seragam ketika ini pertumbuhan baru. Kalau tanam yang bibit kecil ya tahu sendiri lah, lambat menyusul tuh.
Kalau masalah perawatan terus saya optimalkan karena saya tidak bepergian kemana-mana ya, kecuali urgent atau emergensi, menengok orang tua atau dan mertua. Setelah itu tidak ada rencana apa-apa ya, barulah saya lakukan terus perawatan optimal semampunya saya, seininya lah, maunya saya berkebun akan terus memang saya jaga untuk pertumbuhan tanaman duriannya. Terima kasih. Baiklah sahabat tani, saya tidak akan panjang lebar sebelum lanjut proses ya aktivitas yang lainnya. Saya undur dulu video ini. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan nanti setelah beberapa bulan diberikan kapur dolomit, insyaallah akan saya update kembali dan informasikan kepada sahabat durian. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.